Apakah penyakit AIN dan penyakit santet itu adalah sesuatu yang sama atau sesuatu yang cuma beda istilah saja atau ada perbedaannya? Salam Merayu, Bolo Kodam. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini di video ini saya akan membahas secara khusus ya, mengupas mengenai penyakit AIN dan santet. Saya akan jelaskan mengenai perbedaannya ataukah malahan ada persamaan. Jadi dari sini ya, jenengan bisa mengambil kesimpulan ya, seperti apa itu penyakit AIN dan penyakit santet. Nah, di sini akan saya jelaskan pula mengenai asal muasalnya penyakit ini ya, dan cara mengirimkannya seperti apa, hingga apa efek yang ditimbulkan, serta apa yang harus dilakukan saat kita terkena penyakit santet atau AIN ini. Kita akan membahas mengenai AIN dan santet ya. AIN dan santet. Yang pertama kita bahas dari asal muasalnya ya. Asal muasal dari penyakit ini ya, AIN dan santet itu sama-sama dari rasa iri, dengki, bahkan kekaguman ya, kekaguman atau rasa takjub. Nah, penyakit AIN itu dikatakan berasal dari rasa iri, dengki, kekaguman seperti itu, dan begitu pula dengan santet ya. Jadi secara asal ya, sama asal ini AIN dan santet itu sama-sama dari sumber yang sama, yang berasal dari orang lain ya, sumbernya sama ya, asalnya adalah dari orang lain yang memiliki rasa iri, dengki, dan bahkan kekaguman. Nah, itu penjelasan yang pertama. Terus selanjutnya ya, penyakit AIN dan santet ini ya, ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah ya. Zaman Rasulullah. Sementara santet ini ya sudah dikenal sejak zaman Jawa kuno. Jadi kalau menurut saya ini adalah perbedaan istilah ya, karena orang Jawa jawabnya santet dan di zaman Rasulullah disebut AIN. Nah, mungkin karena apa istilahnya, kita orang Jawa, jadi istilah AIN pun baru kita kenal ya. Saya sendiri baru mengenalnya akhir-akhir ini, dan setelah saya lakukan perbandingan ya, hampir ada persamaan. Terus selanjutnya untuk cara kerjanya sendiri ya, ini sama-sama penyakit yang mengirimkan energi negatif, kirim energi negatif ya. Dan cara mengirimkannya ya, kalau AIN itu bisa melalui dari tatapan mata ya. Ini yang paling sering dijelaskan ya, bahwa AIN ini bisa dikirimkan melalui tatapan mata. Nah, sementara ya santet itu juga bisa melalui tatapan mata atau menggunakan tumbal ya, atau melakukan tirakat tertentu ya, tirakat tertentu. Untuk AIN ya bisa dikirimkan melalui tatapan mata, dan untuk santet juga bisa melalui tatapan mata, tumbal, atau ada tirakat seperti membaca mantra-mantra ya. Ada mantra-mantra khusus untuk dikirimkan. Ini juga sama sebenarnya ya, dari tatapan mata ya pasti ada kerentekan di hati itu ya, apa yang dikerentekan, dan ini pun kemudian menyerang ke target ya. Nah, menyerang ke target. Nah, setelah menyerang ke target ya, yang dirasakan apa selanjutnya adalah target ini akan mengalami sakit atau juga celaka ya. Efeknya juga sama, santet juga bisa membuat targetnya sakit atau celaka, begitu pula AIN ya, bisa membuat sakit atau
celaka. Untuk pengiriman energinya ya, ini kan tadi melalui tatapan mata ataupun jadi bisa dikatakan antara orang yang mengirimkannya dengan targetnya itu bisa ya, bisa saling bertemu ataupun tanpa harus bertemu. Nah, ini untuk ain ya. Nah, untuk santet itu pun juga begitu ya. Terkadang orang itu ya tidak harus bertemu ataupun bertemu untuk mengirimkan energi negatif ini ya. Nah, semoga sampai sini paham ya. Dan selanjutnya, nah dari penjelasan ini ya, terus setelah targetnya terkena, dia akan mengalami sakit, entah apapun itu penyakitnya, dan juga mengalami celaka atau musibah. Nah, untuk penanggulangannya sendiri ya, kalau ain itu ya menggunakan metode ruqyah. Sementara untuk kalau terkena santet, sihir atau pelet atau apapun itu ya menggunakan ruwatan. Ini yang biasanya dilakukan oleh orang Jawa. Jadi ruqyah dan ruwatan itu sendiri pun memiliki arti yang hampir sama, yakni pembersihan ya. Ruqyah itu juga menggunakan doa dan dzikir. Ruwatan itu juga menggunakan laku puasa, juga ada mantra-mantra, dan juga menggunakan doa-doa ya, dan juga ada dzikir-dzikir tertentu. Setelah masuknya Islam juga digunakan doa dan dzikir ya. Dan dari doa dan dzikir ini ya juga menghasilkan energi pembersihan energi untuk menghilangkan pengaruh ain atau santet itu. Dan juga dari doa dan dzikir serta puasa ritual ini juga bisa menghadirkan khodam ya. Dan khodam ini sendiri nantinya akan digunakan untuk perlindungan atau untuk istilahnya membantu untuk menyembuhkan dari penyakit-penyakit ini gitu. Nah, dari penjelasan saya ya yang semrawut pakai banyak papan tulis ini, saya sendiri secara pribadi menyimpulkan bahwa ain dan santet itu sebenarnya adalah penyakit yang sama ya, cuma beda istilah saja ya. Karena orang Jawa kuno sendiri dulu itu sudah mengenal hal-hal ini. Setelah masuknya Islam ya, penyakit ini pun dikenal sebagai nama ain juga yang memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, dari masuknya Islam ini ya, ritual-ritual untuk menghilangkan penyakit ini pun disempurnakan dengan doa dan dzikir. Dan dari doa dan dzikir ini kemudian hadirlah proses penyembuhan atau pembersihan hingga menghadirkan kodam untuk membantu menghilangkan penyakit ini. Dan kodamnya bisa digunakan untuk perlindungan, pembersihan, bahkan untuk pagar gaib. Nah, semoga dari penjelasan ini jenengan paham ya, dan monggo saya kembalikan pada panjenengan, apakah penyakit ain dan penyakit santet atau santet itu adalah sesuatu yang sama atau sesuatu yang cuma beda istilah saja, atau ada perbedaannya. Semuanya saya kembalikan kepada panjenengan dalam menyikapi penyakit ain atau santet ini. Begitu, salam rahayu, dan semoga tahun ini menjadi tahun yang rezeki buat kita semuanya. Amin Allahumma amin.